Bani Udah Israel. gitu aja sih. Itu aja udah cukup. Enggak, gini-gini, kita diskusi Enggak, santai. kalau kamu Masalahnya saya percaya. bukan Bani Israel, Mbak. Jadi Jadi saya enggak, tuh aku jadi tidak apa? melalui dia. Nggak masalah, berarti kamu nggak masalah pakai nama itu karena kamu percaya hanya lewat Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu, gitu loh. Nah, makanya dengar lagu Unirifa, aku percaya Yesus. Ada lagunya tuh, enak banget lagunya. Ya, Mbak Russell, gini. Aku percaya hanya melalui dia. Tapi masalahnya, aku bukan Bani Israel, aku Bani Indonesia. Keselamatan dia tuh hanya untuk Bani Israel. Aku ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini umatnya Nabi Muhammad karena itu dari Nabi Muhammad, yaitu apa? Syariatnya, pengajarannya telah disempurnakan untuk seluruh alam. Jadi kita bukan Bani Israel. Bentar, Oke, bentar. begini. Oke, itu yang saya suka kata begini tuh. Iya, apa namanya? Kamu bilang penyempurnaan ya. Penyempurnaan itu di mana begitu loh. Kalau aku dengar-dengar dari setiap komal itu, kalau agama, maaf ya, kalau agama Islam itu pengajaran Muhammad itu kayaknya apa namanya itu ya, kayak kawin mawin, peperangan begitu loh. Oke, nih jelaskan. Pertama, kita ini makhluk yang diciptakan hanya ada dua, perempuan dan pria, Maksudnya lelaki dan wanita. Memang harus perbaikan. menikah. Enggak, penyempurnaan Gini, itu seharusnya gini. untuk lebih baik gitu loh, Gini ya, bukan Mbak. malah Gini jadi ya, Mbak. hancur seperti itu begitu. Dalam Islam dianjurkan kamu menikah harus lebih dari dua, menikah harus lebih dari tiga. Ingat, Islam membolehkan poligami, tetapi Islam tidak mewajibkan poligami. Poligami itu bisa dilakukan jika ada alasannya pasti. Misalnya nih, maaf Mbak mandul, atau laki-lakinya mandul, atau memang ada persetujuan, dia bisa adil. Adil itu bukan hanya dari segi harta, luar dalam harus adil. Dan Ya bang, kalau di kami, itu bercerai aja nggak bisa gitu. Tidak, Mbak, di agama Mbak, di Kristen Jika itu sudah dipersatukan dalam nama Yesus, kami akan setia sampai maut memisahkan begitu loh. Jadi penyempurnaan kalian itu seperti apa? Kok malah seperti itu? Dulu ya, di Kristen itu dibolehkan menikah sampai 1000 istri, 2000 istri, 1 juta istri, sampai kena sipilis, HIV boleh. Yang nggak boleh apa? Cuman perceraian, itu yang nggak boleh. Kalau mau adu ayat boleh. Di Kristen itu kan pemikiran kamu, nggak ada seperti itu. Enggak, itu pemikiran kamu. Memang dibolehkan mau sampai 100. Yang tidak boleh itu hanya perceraian dalam Kristen, Mbak. Cuman perceraian nggak boleh. Ya, Papa Noel, selamat malam. Selamat malam. Saya mau menyangga itu tadi yang bilang ini. Ya, Bapak dari Protestan? Iya, saya dari Protestan. Ya, Bapak pendeta? Bukan. HKBP, apa gereja mana? GKST. GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Oke, silakan. Kita di sini santun ya teman-teman ya, diskusi akademisi. Makanya saya bilang pastikan ada datanya. Ada pernyataan atas pertanyaan dan ada pertanyaan atas landasan pernyataan yang memang ada tertulis. Bukan kita asumsi bebas, ngarang bebas. Karena ini ranahnya teologi, keimanan. Iya, baik. Datanya di mana? Iya, baik. Ini tadi 1000 kali menikah tadi gitu loh. Kan kamu jadi asumsi juga kan di situ. Tunggu. Begini, ini tadi kan ada yang bilang kalau Kristen itu nikah itu bebas mau 100.000, 1 juta, yang penting jangan cerai kan? Ya, silakan. Nah itu ayatnya di mana? Kalau saya mau menyangga itu, Kristen itu kalau udah nikah mengingini aja nggak boleh. Sebelum kita nikah untuk kedua, ketiga kalinya kan kita mengingini dulu. Nggak mungkin kita bisa menikah. Betul banget. Di mana tertulis perintah untuk menikah hanya 1 kali? Itu yang kutanya. Menikah hanya 1 kali itu di janji nikah itu kita selalu ucapkan. Masalahnya memang dari perjanjian baru mau perjanjian lama, di mana tertulis? Karena sumber hukumnya, sumber landasannya ada di Alkitab. Islam itu landasannya ada di Al-Quran. Dia Al-Quran. Kok hadis ada ijma ulama.
Jadi kita dalam Islam itu tidak berasumsi bebas, tidak ngarang bebas. Oke. Itu kalau ada ustadz sekalipun, kalau ada ulama sekalipun, kalau ada ngarang bebas, itu kita tolak ulama itu, ustadz itu. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Oke, baik. Saya akan cari ayatnya dulu ya. Silakan. Oke. Kan enak kayak gini kita diskusi. Ada data, jadi kita memberi wawasan kepada narasumber. Karena bukan kita diskusi, tapi ada viewers di sini yang menonton. Gak apa-apa, mau googling silahkan. Karena bagus kalau googling itu. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Ini keimananku, ini datanya bagus. Gak ada yang salah dengan googling. Mau siapa itu silahkan googling. Iya, kamu juga kan tadi asumsi juga, Bang. Nggak boleh begitu, itu namanya kamu fitnah, menuduh bahwa Kristen itu tidak boleh bercerai, tapi bisa menikah beribu-ribu kali. Itu kalau di kalian kan udah jelas, Bang. Diperbolehkan, tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan, itu juga kan memberi peluang pada jemaat-jemaat kalian itu. Iya dong. Peluang itu namanya ajaran kalian itu untuk berpoligami. Karena ternyata itu tidak dosa gitu. Ya, dengarkan dulu nih baik-baik. Nih biar paham ini. Itulah bentuk kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Misalnya Mbak enggak punya keturunan. Nah, pengen keturunan ini, boleh menikah 2 kali. Itu pun atas dasar izin istri pertama. Dia bisa adil. Bahkan adilnya itu dia harus bisa menyamai 50% ke istri pertama, 50% ke istri kedua. Harus sama, sayang nggak boleh yang dia lebih sayang ke ini, nggak boleh. Makanya poligami itu nggak mudah. Levelnya itu harus benar-benar dia imannya, dia mencintai pasangannya karena Allah, bukan mencintai pasangannya karena nafsu. Kalau ada seorang muslim yang mencintai pasangannya karena nafsu dan dia poligami karena nafsu, dia itu bukan karena sunnah Nabi, tapi memang pengen nafsu aja. Dia itu oknum. Pahami dulu di situ. Makanya lihat ajarannya, bukan orangnya. Ya, poligami itu diperbolehkan dalam Islam tertentu, tapi bukan berarti diwajibkan, sama seperti perceraian. Dalam Islam, perceraian itu dibolehkan. Allah membolehkan perceraian, tapi perceraian itu hal yang dibenci Allah. Mbak Rasel, dengarkan dulu ya, seperti perceraian. Di Islam itu perceraian itu dibolehkan. Allah membolehkan perceraian, tapi perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci Allah. Dibolehkan, tapi Allah membenci perceraian. Paham itu? Makanya aku kadang suka bingung lihat kalian tuh. Katanya penyempurnaan, tapi kok kalian katakan bahwa Al-Quran kalian itu mengatakan penyempurnaan Injil yang sudah ada. Penyempurnaannya di mana? Malah jadi hancur lebur sih aku lihat ya. Oke. Pengajaran Injil itu apa sih kalau saya belum tahu? Diajarkan, maaf banget, yang diajarkan poligami, yang diajarkan peperangan, yang diajarkan bisa membunuh. Bahwa ada, aku sering dengar di Komal itu ya, seperti itu. Tapi dengar kan, gini loh. Dan ada ayatnya. Ada ayatnya ditunjukkan. Mbak, dengarkan dulu ya. Pengajaran itu artinya harus dilakukan. Mungkin darah orang juga halal gitu loh kan. Itu kan serem gitu loh. Dengarkan dulu. Aku mau jawab. Oh boleh Ki Kores. Ya, jadi soal Islam itu menyempurnakan itu karena gini, Kristen, Yesusnya itu nggak mengajarkan apa sih pembeda antara hukum nikah dan zina gitu. Kan nggak tahu tuh bedanya apa. Dalam Islam diajarkan akad nikah, itu yang membedakan mana yang zina, mana yang persetubuhan halal gitu. Kemudian dalam Islam juga diajarkan mengenai hak waris ketika orang tua meninggal. Dalam Kekristenan nggak ada. Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa ada hal seperti itu, Bang. Kalau hal ya, yang itu nggak seperti itu. Nah, makanya kan jadi kalian tuh nggak tahu anak kalian itu haram atau halal itu. Anak kalian itu sah untuk kalian atau enggak, kan kalian nggak tahu. Kalian kan nggak tahu. Kalian menjalani, tapi apakah Tuhan menghendaki? Kan gitu. Kayak begitu-begitu kan kalian nggak tahu. Kayak gitu loh. Oke, yang kalau ini aku lihat, ayo Bang. Yes. Iya itu jadi kekristenan itu kekurangan hukum Tuhan sehingga mereka butuh katekisasi, butuh hukum pemerintah gitu loh. Jelas banget, kalau kami dari situ juga kami udah bisa iya, bisa sekarang dari dalam hati dan pikiran kami. Oke. Gitu. Nah, dalam 10 hukum itu ada nggak hukum menikah? Ada nggak hukum menikah? Ada. Nah, yang mana? Kayak gimana? Coba contohnya. Apa sih? Jangan mengingini suami orang, istri orang, hambamu. Itu kalian tahu itu istri orang itu gimana caranya? Coba dikasih tahu nggak? Coba pengen tahu. Coba ada bisa nggak?
Kalian tahu ini istri sahnya sesuai dengan hukum Tuhan gimana caranya? Coba, ada nggak pengajarannya? Kita tahu orang itu punya istri atau tidak, punya suami atau tidak ya berdasarkan pernikahan, Bang, cuman itu. Nah itu pernikahan itu seperti apa yang menurut Tuhan? Seperti apa ya cara menikah itu? Diajarkan nggak? Ia harus mengucapkan janji di depan gereja. Mengucapkan janji di depan gereja itu yang ngomong itu siapa? Yesus atau Allah Bapa atau Roh Kudus? Coba, ada nggak ayatnya? Begini, Bang, kita begini, kita kan sudah diatur. Ini saya kasih dulu ayatnya ya. Silakan coba. Nggak ada kalian itu, makanya Tuhan kalian harus dipapah manusia untuk hukum-hukum kemanusiaan. Karena Tuhan kalian nggak ngerti yang kayak begitu-begitu. Itulah kenapa Islam datang gitu loh. Ini loh cara menikah, ini loh cara bercerai gitu loh. Kayak gitu. Ya kan cara menikah artinya kalian dengan pasangan kalian selama itu zina terus. Itu pasangan zina namanya, bukan pasangan nikah. Itu kan menurut kamu, Bang, buktinya kami hidup sekarang menurut Tuhannya Rucel selama ini. Iya, sekarang coba menurut Tuhannya Rucel coba. Lihat berita-berita yang terbanyak di mana sih? Padahal kalian mengajarkan hal-hal seperti udah Afrika kita Selatan. Itu banyak banget itu. Kita lihat dengan mata sendiri, Bang. Betul. Apa yang terjadi? Tepat sekali. Jadi di mana pengajaran kalian itu yang katanya masalah nikah menikah itu? Nah ini pengajarannya di sini, pengajarannya di sini. Jadi embat. Loh, memang di kekristenan ada larangannya mengembat anak umur 3 tahun? Nggak ada. Itulah kenapa pedofilia maraknya di negara-negara mayoritas Kristen. Jangan bilang begitu. Kita melihat berita-berita. Gini Bu Rucel, kan Bu Rucel suruh kita melihat data 10 negara kan didominasi oleh negara-negara mayoritas Kristen. Bayangin itu coba, 10 negara tertinggi penikmat prostitusi itu diisi oleh negara-negara mayoritas Kristen. Kalian di Indonesia enak, diemong, disantuni, dimanja oleh orang-orang mayoritas Islam, sehingga kalian tidak kelewatan seperti Amerika Eropa, tidak ke kemiskinan seperti di Afrika. Itu Burucel, itu harus dinikmati serius. Sedih loh. Coba bayangin, ketika ini kita pakai hukum kasih ya, kita pakai hukum kasih. Ada seorang bapak-bapak umur 90 tahun, menikahi umur anak 12 tahun. Ini kan kalau di otak moralitas 2023 kan nggak bisa ini. Tapi apa yang terjadi? Yosef menikahi Maria, Yosef umur 90, Marianya umur 12. Melahirkan Yesus di umur 15. Ini kan kalau kita kandungan anak kena ini. Katanya bayangin apa tuh? Itu oknum. Katanya untuk Yosef kok oknum? Yosef itu bapak tirinya Yesus. Dibilang oknum. Aduh. Iya. Di mana datanya kamu? Iya ini aku tunjukin ya. Makanya kalian tuh belajar sejarah gitu loh. Ini kan yang kitab ya, Bang. Nabi enggak, kita pakai Katolik punya. Ya, mana? Oke, kita pakai Katolik punya, terus kita buka. Sama 23 ya? Enggak, 90 sama 12. Maria 12 tahun. Marianya 12 tahun. Iya, mana buktinya? Untung enggak. Gua buka dulu. Sabar ya. Nah, ini gudangnya di sini. Cut. Nah, terus kita open cam. Waalaikumsalam. Iya. Pak. Laundry. Aduh. Tunggu bentar ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini di ensiklopedianya Katolik. Nah, ini dari bapak-bapak gereja gitu. Kalau di Alkitab kan nggak ada umur-umuran. Aisyah juga adanya di hadis, bukan di Al-Quran. Iya, coba saya lihat. Nah, lihat dulu ya. Nah, ini bisa lihat di 14-nya. Nah, di sini ya. Jadi ini perspektifnya dari Yesus. Yesus bercerita tentang ayah ibunya. Nah, di sini katakan, he lived 40 years unmarried
Jadi Yosef itu hidup 40 tahun tidak menikah. Thereafter, lalu kemudian his wife remain under his 10 years. Istrinya berada dengan dia, berada dalam pengasuhan dia itu sekitar 49 tahun. Jadi 49 tambah 40 berapa? 89 tahun. Nah, terus and then died, and a year after her death, my mother, the Blessed Mary, was entrusted to him by the priest. Jadi ketika umur 89 tahun lalu meninggal, setahun setelah meninggal istrinya Yosef, ibunya Yesus, Maria, itu dipercayakan kepada dia oleh pendeta-pendeta bahwa he should keep her until the time of her marriage. Dia harus bersamanya sampai waktu pernikahannya. She spent 2 years in his house. Jadi Maria menghabiskan 2 tahun di rumahnya, and in the 3rd year of her stay with Joseph, dalam tahun ketiga dia tinggal dengan Yosef. In the 15 year of her age, dalam umur 15 tahun dari umurnya, she brought me forth on the earth by a mystery. Dia membawaku ke dunia dengan misteri. Nah, di sini ini adalah cerita kisah tentang Yosef tukang kayu di nomor 14. Tuh. Bayangin. Begini Mas, kita rujukan Yosef umur 90 tahun. Maria 12 tahun, lu bayangin. Ini Katolik percaya ini. Iya, tunggu Bang. Begini Bang. Nah, sekarang memang kalau kekristenan itu emang umur pernikahan yang dilarang itu di umur berapa? Coba boleh ngasih tahu nggak? Coba pengen tahu. Iya ya. Aku dapat nih. Dasar kami untuk berumah tangga suami istri ini dari Matius juga ada nih ya. Matius 19 ayat keberapa nih? Ayat ke-5 sampai ke-6 nih. Dan firman, laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu pernikahan ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Udah, ini juga ayat dasar buat kami nih. Oke, artinya ini misalnya ada pria ada wanita langsung ke kamar, prot-prot keluar suami istri, setuju ya? Itu kan asumsi kamu, itu asumsi kamu gak pengajarannya setuju. Lihat pengajarannya lihat. Itu makanya itu ini kita baca. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ruth Rachel, ini kitab Anda loh. Enggak, iya betul, tapi ini dasar kalian itu bersatu dengan istrinya itu di mana kalau bukan di hotel? Di mana? Di mana ini bersatunya kalau bukan di hotel? Bang, saya tanya Bang. Saya tanya dulu Bang. Gimana Bang, sih? Bang, saya tanya, apa hotel bisa dibilang itu istrinya? Loh, ini pengajarannya begitu? Loh, itu kan dibilang akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, bersatunya di mana? Bersatunya di mana? Di gereja Bang. Di gereja berarti. Astagfirullah, di rumah ibadah dia bersatu. Iya. Jadi itu oke. Jadi ini calon istrinya disatu dagingin di gereja. Loh, satu daging asumsinya gimana sih Bang? Satu daging itu kan satu daging nempel, satu daging loh. Astagfirullah, ini kawan-kawan ini loh, ini satu daging, kalian nggak ngerti satu daging. Kita baca ini ya. Apa menjelekan Bang sebenarnya? Kawanku, ini Ruth Rachel sendiri yang bawa ini. Ini yang kalau makanya kalian itu ya ayat-ayat itu selalu ditelan mentah-mentah. Nah ini. Nah sekarang kalau menikah di gereja itu mana ayatnya? Kalian itu ini satu daging aku kasih tahu dulu. Satu daging ini ya. Ini 1 Korintus 6:16. Atau tidak tahu bahwa siapa yang mengikatkan, ini kalau bahasa Yunaninya menempelkan ya. Siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau badannya nempel, perempuan pria, badannya nempel. Itu kan pemikiranmu, itu pemikiranmu. Ini pemikiran Paulus 1 Korintus 6:16, kawanku, astagfirullah. Tapi memang pada dasarnya kalian itu udah tidak suka. Jadi apa aja kalian framing sendiri begitu. Ya udah silakan dijelaskan 1 Korintus 6:16, silakan dijelaskan 1 Korintus 6:16. Silakan. Bagaimana? Coba jelaskan 1 Korintus 6:16. Karena pengertian satu daging ini kita dapat dari pengajaran Paulus.
Ya, jadi begini Bang. Itu dengar Oke, dulu ya, silakan. Bang. Kasih kesempatan dulu ya. Iya, iya. Itu tadi katanya satu daging, siapa menempelkan dirinya kepada perempuan cabul itu satu daging. Kan? Itu artinya Tuhan mau melarang kita, mau istri kita itu kita bersetubuh dengan mereka itu tidak boleh. Karena setelah kita bersetubuh dengan mereka maka kita dianggap satu daging dan kita telah mengkhianati pernikahan gitu Bang. Jadi jangan kira karena kita bayar perempuannya terus kita halal gitu, jadi halal. Itu maksud dari situ. Karena walaupun kita bayar, kita lepas dari situ, tapi kita punya pengkhianatan yang di dalam pernikahan itu Bang. Bukan berarti kita asumsi menjadi satu daging itu kita perot-perotan di dalam gereja, bukan itu Bang. Betul. Itu Loh, ini perempuan cabulnya gini loh. 1 Korintus 6:16 ini kan perempuan cabulnya disatu dagingin sama prianya. Kalau pria dan wanita cabul ini menempel satu tubuh, Coba itu satu daging. Tunggu saya jelaskan Bang, tunggu saya jelaskan. Paulus di situ. Tunggu Bang, tunggu Mbak. Ini baru sendiri kenapa sih? Tunggu ya, tunggu ya sebentar ya. Itu Paulus kan berbicara hukum pernikahan. Itu hukum pernikahan. Jadi soalnya begini Bang, saya udah nikah nih. Saya pergi bayar perempuan tanpa sepengetahuan istri ataupun dengan sepengetahuan istri. Terus saya pergi, diizinkan sama istri, saya pergi bayar perempuan. Itu secara hukum manusia di sini kita nggak ngapa-ngapa karena istri udah izinin. Tapi Tuhan akan menyatakan itu kamu sudah bersatu daging dengan perempuan itu. Artinya dosa kamu nggak dihapus begitu sama Tuhan sekalipun istri kamu, keluarga kamu izinkan gitu loh. Enggak, salah itu menyalahi nas yang tertulis. Di sini kan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Jadi kalau Papa Noel baru bayar itu belum satu daging itu. Tapi kalau badannya udah menempel dengan perempuan cabul itu baru satu daging. Iya, kita bayar nempel gitu maksudnya. Kita bayar nempel. Kita kan pikir itu halal, istri izinin, apa semua izinin, keluarga izinin, semua izinin karena saya punya uang. Ya tidak. Manusia boleh izinin tapi Tuhan tidak karena kamu sudah menyatu dengan dan menurut Tuhan itu udah satu daging kan jatuhnya kan. Iya. Kita yang nanya. Artinya perempuan cabul ini telah sah menjadi istri dari si pria yang membayarnya menempelkan dirinya. Tunggu Bang. Terima kasih. Silakan Rucel, dilanjut apa pertanyaannya? Iya. Tidak begitu asumsinya. Udah dong Papa Noel, Tadi udah diakui loh, itu satu daging katanya. Menempel dengan perempuan cabul itu satu daging. Ya udah itu istrinya kalau gitu. Iya, maknanya di situ untuk apa, Bang? Loh, sama-sama aja kan sama Matius 18:5. Nah, ini lihat. Beda konteks, Bang. Ini meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bersatu dengan istri itu artinya satu daging. Nah, di sini juga menempelkan diri pada perempuan cabul itu juga disebut satu daging. Jangan begitulah, Bang. Bukan begitulah. Aduh, ini apa sih? Bang, kita bisa nggak sih kita soal skriptura aja, bisa nggak sih? Sucinya sendiri, nggak usah kita pakai asumsi. Papa itu asumsi mereka, biarin aja mereka berpikir seperti itu. Biarin aja. Ya udah gini deh, gua akan kalah kalau memang ada perkataan Yesus pengajaran tentang yang namanya menikah adalah ketika kalian mengucapkan janji setia. Silakan Papa Noel. Kalau Rucel itu gampang terguncang dia, nggak bisa diajak dialog. Bukan, kalian dijelaskan jelas-jelasnya juga, tapi pendapat kalian yang kalian iniin gitu. Loh, Rucel asumsi dari tadi bilangnya bukan, aku tunjukin ayatnya loh. Kalau gitu, mana tentang, ayatnya? Tentang suami istri itu aku tunjukin loh tadi dari Matius itu. Lah, tapi kenapa ditolak ketika gua bilang nanti masuk hotel keluar suami istri? Kenapa ditolak? Tadi kan udah dijelasin sama si Papa. Iya, nah sekarang Papa bilang katanya itu bersatunya itu di gereja. Di situ kan gua kaget, bersatunya di gereja. Tetap aja pemikiranmu sendiri, ya udah mending gak usah tanya gitu loh. Yang gua tanya di mana dalilnya di gereja itu adalah bisa nggak? Kalian kan enggak di rumah. Kalau nggak ada kan Yesaya 13 berlaku percuma mereka beribadah kepadaku, tapi pengajaran mereka datang dari pengajaran manusia. Gitu jadinya. Kami itu diberkati. Kalau diberkati kenapa Uganda miskin? Itu diberkati di gereja, itu artinya kalau kalian ada kawin kontrak, ada kawin apa, aduh macam-macam. Kawin kontrak itu punya Syiah.
Sini sama ini ya, sambil kita nunggu Papa Noel nyari, ini gua kasih tahu dulu. Kenapa Islam itu membolehkan poligami? Karena memang tradisi dari nabi-nabi terdahulu itu poligami semua gitu. Kalau pernikahannya satu dilarang mempunyai istri yang lain, itu tuh adalah pernikahannya pagan Roma dan pagan Yunani. Kami nggak mau menjiplak itu. Ya kenapa? Dengerin dulu kadang. Iya. Aku jalan-jalan tuh ke puncak, ya ampun. Di situ benar, semua di situ maaf banget itu orang Arab semua kawin kontrak dengan orang-orang pribumi di situ. Kasihan loh bang, coba katanya ya sama gue juga ya, gue juga sama ketika gue jalan-jalan ke Belanda, gue ke Red Light District, di sana kan cewek-cewek mayoritas Kristen semua itu yang dipajang di akuarium. Negeri orang ini, di negeri kita loh bang. Lah nggak apa-apa, seenggaknya kan Kristen di sini enak hidupnya. Ya ampun. Mas Kristen di sini enak gitu. 12 tahun udah dinikahin kawin kontrak itu sama mereka itu kan. Lah itu coba bayangin Lina Medina orang Peru, Bu, 5 tahun diprot-prot Bu. Punya anak itu. Itu wanita Kristen loh, bayangin. Bayangin wanita Kristen umur 5 tahun diprot-prot punya anak sekarang. Anak sama ibunya cuma beda 5 tahun. Astagfirullah. Itu aja dulu diurus bang ya, tapi mereka kalau kami sih, kalau gua pribadi sih ketika gua melihat Kristen di Red Light District, di situ gua merasa kasihan. Aduh, kenapa ya ini wanita-wanita Kristen kok dijual begini ya di pinggir jalan. Tunggu bang, kita kan belajar dari kita, bukan belajar dari kehidupan orang lain kan. Loh, tapi Rucel bawanya contoh-contoh ya, gue juga bawa contoh-contoh. Nggak bisa lah kita bertolak dari situ. Orang Kristen ada yang buruk, semua agama ada orang-orang yang buruk pasti. Iya, cuma kan Rucel kan pengen lihatnya dari orang-orang. Kalau kayak gitu juga ya gue ayo aja, karena gue banyak datanya gitu. Gue banyak datanya. Kayak contohnya di Medan coba lihat ada pendeta, dia berselingkuh sama gadis mudanya dibunuh gadis mudanya. Parah itu pendeta. Bayangin, di Islam nggak ada tuh sampai dibunuh-bunuh gitu tuh. Bisa diracuki iblis bang. Wah, ya, jangankan Ustadz semua kan orang juga tergantung kekuatan imannya seperti apa. Ada nggak Ustadz itu ngebunuh Aduh, yang kayak begitu? Kan nggak ada. Santri itu banyak banget. Dibunuh nggak santrinya? Dia lagi loh. Dibunuh nggak santrinya? Dipakai. Kalau pendeta ini udah mati prot-prot gadis mudanya terus dibunuh, bayangin. Dan itu berjalan sudah sekitar itu tahunan. Aduh, anjir. Loh, gimana mau kalian ketika dibaptis, kalian itu udah ada Roh Kudus. Roh Kudusnya ngapain kerjanya? Masih kores. Itu 9 tahun anaknya dikubur juga anaknya. Tapi innalillahi. Gak dinikahi sama pastor itu. Dia pastor itu pendeta. Tidak, itu oknum bang. Kita nggak bisa melihat ajaran orang itu dari gak batal. Itu mirip itu memang. Dihukum pribadi, tapi kalau yang di puncak itu bang, aku jelas bertanya bahwa itu katanya ajaran mereka bahwa bisa halal, itu loh masalahnya. Kalau yang pribadi itu kan pribadinya juga itu ya, ini boleh gitu. Karena apa? Karena di Keluaran 20 nomor 10, jikalau kamu mengambil suami lain untuk menjadi suamimu, maka kamu boleh mempersetubuhinya tanpa mengurangi persetubuhan dengan istri pertamamu. Gitu dibilangnya. Makanya nggak ada yang bisa gerebek itu karena diizinkan gitu loh. Enggak, kau kan itu udah ditutup, salah itu. Banyak, coba abang jalan-jalan ke sana. Ya elah, kalau bisa kita cari-cari banyak juga. Itu wanita-wanita Kristen yang dijual di Red Light District, mereka itu memberikan devisa negara kepada Belanda gitu. Bayangin prostitusi memberikan devisa negara kepada Belanda, bayangin. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang. Yes. Kita ini diskusi untuk kalau istilahnya Islam itu dakwah, kalau istilahnya kita Kristen kesaksian. Tapi kalau kita diskusinya kayak gini, apa ada orang yang tertarik dengan dakwah kita, dengan kesaksian kita? Apa Anda? Kita cuma dari tadi bertengkar aja, cari kesalahan orang. Kita ini mau belajar dari kitab suci bang. Kita bukan mau belajar dari Bu Rachel ini, kita mau belajar dari kehidupan orang lain. Oke. Apakah karena ada 1 juta orang Kristen yang buruk, apakah ajaran Kristen buruk? Atau mungkin apakah karena gini posisinya, Papa Noel. Pertamanya gue kira juga itu oknum yang kayak gitu-gitu. Cuman ketika gue baca Efesus 5:23, di sini dikatakan begini. Efesus 22. Di sini gue baru make sense gitu, karena kok bisa ada perempuan-perempuan yang diperjualbelikan, dipersekusi gitu, tapi mereka ya mau-mau aja dan tunduk. Karena di sini dikatakan begini,
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Innalillahi. Iya. Jadi ini suami mereka ini setara Tuhan. Itulah kenapa kekristenan tidak boleh diceraikan gitu. Karena Tuhan loh, suaminya setara Tuhan loh, bayangin. Ini kan artinya ada Yesus kedua dalam rumah tangga. Aduh, udah ketahuan Rucel terguncang. Keluarga kita hormati suami kita begitu. Hai istri, tunduklah tunduk ya ini ya, bukan taat, ini tunduk ya. Kita Tunduk ini. Emang harus tunduk. Kepada seperti kepada Tuhan. Emang harus tunduk pada suami. Artinya suaminya Rucel ini Yesus. Aduh. Enggak juga, itu kan kamu yang mengatakan. Tuhan siapa Tuhan? Tuhan siapa? Bang, Dia mengatakan kata seperti itu gimana, Bang? Kata seperti itu bagaimana, Bang? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti Bukan kepada Tuhan, bayangin. Kalau dia bayangin ajaran ini Papa Noel. Itu makanya mahalnya harga diri seorang suami Kristen. Itulah kenapa. Jadi gini, itulah kenapa kalau di Islam banyak cerai, kalau di Kristen banyak KDRT. Itu yang terjadi karena Tuhan masa mau dibantah Tuhan? Bang. Itu loh kawanku. Tidak Bang. Itu aja. Selamat malam teman-teman. Terima kasih dan naikin saya di Kristen dan. Iya sama-sama. Selamat datang di kebenaran, itu kenyataan. Suami tuh nggak ada seperti Tuhan gitu, atau mentoknya jadi bahkan seperti Nabi pun enggak gitu dalam Islam itu. Suami ya suami aja tok gitu. Mbak Papa Noel baru tahu kan dalil ini kan, Efesus 5:22 kan? Enggak Bang, sudah lama. Oh udah lama, oh baguslah kalau gitu. Tapi begini Bang, tadi katanya itu dihalalkan dalam keluarga Kristen. Apakah ada KDRT dan akhirnya dipakai Alkitab untuk membela kebenaran melakukan KDRT? Nggak pernah kan Bang? Gini Papa Noel, ketika ada KDRT, maka nanti pihak gereja akan mencoba menyatukan kembali antara pelaku KDRT dan korban KDRT kan? Iya nggak? Iya dong. Oke. Dijawab dulu, iya nggak? Itu pasti. Nah, sip, mantap, lanjut. Tunggu dulu, tapi dengar dulu jawabannya Bang. Iya boleh. Karena Kristen tidak suka perceraian, tidak boleh gereja itu mensahkan perceraian dengan alasan apapun, itu Bang. Mantap, makanya terbunuh di dalam rumah tangga itu jauh lebih mulia daripada perceraian. Setuju ya? Begini Bang, kita juga membunuh nggak boleh. Ayolah. Lain juga Bang. Ayolah. Tidak bisa lah dipaksakan Bang. Loh, kita juga sekarang kalau misalnya sekarang misalnya suaminya ngegebukin terus istrinya, ke pertahanan tubuh istrinya kan udah nggak sanggup lagi, tewas terus. Emang boleh minta cerai istrinya? Boleh minta cerai? Enggak dong. Bang. Ayolah. Tadi abang bawa kata ayat seperti tunduk kepada Tuhan. Apakah ada Tuhan melakukan KDRT Bang? Loh, lihat dong Wahyu. Lihat Wahyu, wahai burung-burung, makanlah bangkai-bangkai raja-raja ini. Lukas 19:27, tetapi mereka semua yang berseteru denganku, bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah mereka di hadapanku. Dengar Bang, maksudnya itu jauh hubungannya Bang. Tapi yang tadi itu, saya tanya, istri tunduklah kepada suami. Udah Papa itu udah nggak bisa dijelasin. Aku mau turun ya, aku izin turun, tapi sebelumnya aku baca ayat, boleh kan? Boleh? Boleh. Aku bacain satu ayat ya nih. Dari Matius 25 ayat 32 tentang penghakiman terakhir ya. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi memang domba dan kambing itu dari kambing ya. Jadi memang kita udah beda Bang, jadi susah dijelaskan. Jadi ya mudah-mudahan aja Roh Kudus turun pada kalian. Hanya itu aja yang pesan aku sih. Oke? Ya, siap sama-sama Rucel. Kasihilah musuhmu. Semoga engkau mendapat hidayah. Sip. Ya, kalau kayak gini udah enak Papa Noel. Silakan. Lanjut. Mungkin sama muslim yang lain ya, karena aku ngincernya tadi cuma Rucelnya doang. Karena Rucel narasinya itu mencoba untuk tendensius. Makanya aku hajar lagi lebih tendensius dengan fakta-fakta yang ada. Sebelum ditanggapi oleh yang lain, mungkin Papa Noel silakan dulu. Kalau saya sih lebih ke arah, kalau istilahnya tadi saya bilang muslim dakwah, kalau Kristen kesaksian. Jadi saya pikir kalau saya tensinya tinggi terus orang yang mendengarkan saya malah membenci Kristen, kan saya dosa sendiri juga. Betul.
Iya gitu. Jadi- makanya Papa Noel itu gue lebih hargai dan daripada Ruchel gitu, karena Ruchel mencoba tendensius, salah. Di sini ada Perah Istar gitu kan, yang membentengi segala syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam gitu. Ujung-ujungnya apa kan? Ujung-ujungnya dia tertegun sendiri, nggak bisa menjawab sendiri dan mencoba remis lalu turun. Nah, itulah hal yang terbaik yang bisa dia lakukan. Karena kalau mencoba melawan terus, data gua akan terus keluar nih. Ini loh. Susah nanti. Nah, kalau kayak gini kan enak gitu. Nah, silakan dilanjut lagi Papa Noel mengenai topik yang masih diingat. Nanti ada Akhi Alendra, ada Bunda Chris ya. Lanjut. Kalau soal pernikahan tadi abang tanyakan mana dalilnya di gereja kan? Oke, kalau zaman dulu itu gereja itu belum ada bang. Jadi kenapa sampai orang Kristen menikah harus di gereja? Karena kita itu mau mengucapkan janji di hadapan Tuhan, ya otomatis di rumah Tuhan dong. Nggak mungkin kita di rumah tetangga. Jadi kita ke rumah Tuhan. Makanya kita itu selalu mengucap janji itu di depan gereja karena mau disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh pendeta. Tunggu dulu bang, maaf nih potong. Nah, mengucap janji di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang pertanyaannya, dari mana abang mengetahui bahwa Tuhan itu tahu abang sedang mengucapkan janji? Itu kan keimanan kita bang. Keimanan, oke bagus. Oke enggak, santai pelan-pelan. Tuhan Yesus ya? Ya. Iya. Di mana letak bahwasannya Yesus ini sebagai yang maha tahu? Sementara dia itu terbatas. Iya, Pak, abang tahu di mana bang? Ini memang terbatas. Iya, salah satunya keterbatasannya yang abang tahu itu seperti apa contohnya? Ya, semuanya terbatas sama seperti manusia. Bahkan untuk kapan musim buah saja dia nggak tahu. Makanya dia dikutuknya itu pohon. Karena dia nggak tahu. Gimana dia saja tidak tahu kapan musim buah. Gimana dia tahu apa menikah? Sekarang begini, kalau dibilang Tuhan Yesus terbatas seperti manusia, sama seperti manusia biasa. Apakah ada manusia biasa yang membangkitkan orang mati? Bahkan di Al-Quran dibilang dia menghidupkan burung. Tunggu, Nabi Hizkiel di Al-Baqarah menghidupkan 1000 orang yang sudah mati dari tulang belulang. Itu mukjizat, ajazah dari Allah dia. Si Lazarus itu. Apa bedanya? Begini bang. Tadi Nabi siapa bang? Nabi siapa lagi apa? Nabi siapa? Hizkiel. Hizkiel itu ada di Alkitab nggak bang? Lah, itu ada di Al-Quran. Di Al-Quran. Di apa? Sirah Nabawi ada. Nah, sekarang saya ambil contoh tadi. Yesus menghidupkan di Al-Quran ada, kok, astagfirullahaladzim. Di Al-Baqarah 243 ada di Al-Quran, Nabi Hizkiel. Nah, kalau keyakinan kita di Kristen, kita punya Nabi Hizkiel itu bang. Dan tidak ada cerita dia menghidupkan, tidak ada kisah dia menghidupkan orang mati sebanyak itu bang. Bahkan satu pun tidak ada. Di Kristen semua Nabi di Islam dihinakan. Tidak bang, itu Nabi kami juga bang. Iya, Hizkiel, bang. Masalahnya di kitabmu, Nabi-nabi yang dia itu suci, dalam arti kata dia itu baik akhlaknya, dibuat jadi jelek kisahnya di Kristen. Yang seperti contohnya yang kita jelekkan Nabi itu siapa bang? Wah banyak bang. Kita tidak pernah menjelekkan Nabi bang. Jangan disebut lah. Sakit hatiku bang kalau Nabi ketika mendengar Nabi di Islam itu begitu dihinakan di Kristen. Iya, contohnya seperti apa bang? Kalau memang abang banyak bang. Aku nggak menyebut salah satu. Itu siapa kayak nabi-nabi yang raja-raja. Nabi Ayub. Aku kasih kisah si raja dalam Islam, dia raja itu dah. Anak bapak raja. Si David. Udah lah, masa disebut. Ya bagaimana kita mau bahas kalau nggak disebut bang? Saya ikut deh ya, Yesus bisa tahu ya. Pengetahuan Yesus ya. Ini contoh ya. Dulu Kristen Islam atau Kristen? Kristen bro, Kristen. Kan tadi tanya Yesus itu Protestan. Bisa pengetahuannya ya. Aku kasih contoh ya. Matius 17 ayat 22 bilang begini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan dibunuh dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum kejadian itu terjadi. Dan itu yang saya baca itu. Ketiga, coba ada nggak datanya dia bangkit dari ketiga?
Ada sebentar, itu nanti kita buka. Yang penting sekarang aku sedang jelasin bahwa ada dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu 3 kali loh Yesus ngomong begitu ya. Kalau yang aku baca ini yang kedua kali. 3 kali dia ngomong begitu. Nah, pada hari yang ketiga ada dia bangkit, bro. Datanya? Ya. Sebentar, sabar ya. Yang memang satu ini ya, jangan yang dari yang bukan sejaman sama dia. Iyalah, ini sama Matius. Kita lihat, mudah-mudahan ada yang di Matius ya. Ya, silakan ngobrol dulu, aku cari dulu. Ya, buka Google. Dia bangkit. Gak apa-apa, kalau mau ke Google silakan. Biar nggak salah apa nanti. Salah pernyataan. Karena nanti kalau salah pernyataan menyesatkan umat nanti. Cari aja di Google atau di apa. Boleh kok. Tapi ya lama nunggunya nih. Bisa berapa abad nunggunya. Ya, gimana Papa Noel? Saya sih sebenarnya ada punya pertanyaan tapi agak lari dari topik sih. Silahkan bertanya. Aku lebih suka ditanya. Bang, begini bang. Begini, Kan- oke, begitu. Kalau Islam itu mengklaim bahwa bahkan Nabi Adam sama Hawa itu Islam ya bang ya. Islam, jelas Islam. Sekarang saya tanya bang, kenapa di zaman manusia saja baru 2 orang? Apa tuh? Zaman manusia. Emang ada zaman alien? Tunggu bang, jangan begitulah bang. Ada manusia Islam meyakini Adam dan Hawa apa ada manusia lain? Di Islam di buka ya, ini catat ya, di Ali Imran ayat 3 nomor 9, di Al-Araf 7 1125, di Al-Baqarah 2 ayat berapa ya? 30. Itu ada din, Islam itu din. Dijelaskan ada di situ fitrahnya Islam. Oke bang, begini bang. Berarti zaman Adam dan Hawa manusia di bumi baru 2 kan? Dari zaman Adam, Muslim, Islam, Hanif, monoteis sudah ada. Baru 2 kan bang? Jadi Manusia Islam baru itu 2 paling kan? awal. Manusia baru 2 kan bang? Manusia baru 2. Di Ya. zaman Adam dan Hawa manusia baru 2 kan? Ya, Adam dan Hawa ya manusia. Ya. Terus Tuhan itu masih punya komunikasi langsung dengan Nabi Adam, ya kan? Iya. Eksistensi agama Hah? untuk apa bang? Apa? Eksistensi agama diadakan di situ untuk apa kira-kira bang? Eksistensi agama. Oke, eksistensi itu tidak akan mungkin mendahului yang namanya legitimasi, dan eksistensi menghasilkan esensi, dan esensi tidak akan mungkin mendahului eksistensi. Itu pertama. Mau katakan apa fungsi eksistensi sebagai agama? Agama itu tidak membutuhkan eksistensi, karena agama itu memang sebagai legitimasi dasar hukum. Itu agama. Tidak agama tidak kacau. Jadi yang namanya agama dikatakan seagama dia dari Tuhan. Agama itu punya hukum, landasan, tata aturan agar tidak kacau manusia. Makanya agama yang memang dari Tuhan pasti hukumnya tetap absolut, tidak berubah-ubah. Kalau ada sebuah agama yang hukumnya terus berubah, kitab sucinya berubah, itu bukan agama, tapi sekte aliran, karena butuh validasi pengakuan, makanya terus diubah-ubah hukumnya. Hukumnya berubah-ubah, berbeda dengan ajarannya. Kitab suci berubah-ubah. Nah, itu bukan kitab suci, bukan agama, tapi lebih tepatnya aliran sekte. Karena banyaknya denom, banyaknya versi, banyaknya aliran. Kalau Islam hukumnya jelas, syariatnya jelas, hukumnya nggak berubah-ubah. Itu tidak kurang menjawab sih bang. Begini Itu bang. menjawab, itu jelas faktanya. Iya, Kamu iya, bahas eksistensi, aku jelaskan apa itu eksistensi, aku jelaskan apa itu eksistensi, aku jelaskan apa itu legitimasi. Jelas. Tunggu, Kita ini begini, sebagai apa? Bang. Antropos. Pertanyaanku ini, Tuhan ketika teos. Tuhan masih berubah manusia yang baru 2 orang, kapasitas Kapan Tuhan agama berubah itu langsung? sebagai Tuhan apa di situ bang? Allah itu hanya sekedar berkomunikasi, tidak terus- menampakkan wujud. Agama dibuat Malaikat saja tidak tahu wujud Allah loh. Tuhan Masih memberi ada mereka, batasan. Tuhan memberi mereka agama itu untuk apa bang? Kan tadi abang kasih arti Emang agama, agama gini. agama untuk biar tidak Emang kacau. agama itu semacam flash disk, diberi ini agama nih, emang kayak gitu. Emang begitu ya agamanya? Seperti bentuk dia, seperti ada objeknya agama itu. Coba aku coba tunjukkan sekarang agama itu seperti apa? Bisa nggak tunjukkan wujudnya? Saya nggak bilang bentuk agama bang. Kamu katakan agama tuh gimana bentuknya? Kamu bilang gitu tadi. Begini bang. Jelas dong. Bukan bentuk, saya bilang apa kapasitas agama di antara Tuhan sama manusia yang baru 2 orang bang. Astaga. Kita mengenal Tuhan, kita tahu ada Tuhan, tapi untuk mengenal lebih dalam ya melalui agama. Paham Tapi ya? abang bilang Ibaratnya tadi gini, manusia masih tunggu. tidak Analogi, kita berkomunikasi bermain dengan analogi. Tuhan.
Iya, kita bermain analogi nih. Ini analogi, aku suka analogi. Analoginya gini. Kamu pencipta HP, kamu membuat handphone, smartphone. Ketika kamu jual itu HP, pasti ada buku panduannya. Apa fungsi buku panduan? Fungsi buku panduan agar seseorang pengguna itu tidak salah dalam mengoperasikan yang namanya smartphone. Tapi bagaimana mungkin kalau kamu menggunakan smartphone, kamu menggunakan buku panduan mesin cuci, atau kamu menggunakan buku panduan televisi, nggak nyambung. Cacat nanti HP-nya. Sekarang begini. Makanya kalau kamu tahu ada Tuhan, tapi kamu salah dalam membaca kitab suci, ya kamu salah dalam beragama, salah dalam hidup juga. Karena salah buku panduan yang kamu baca, bukan yang dari Tuhan, tapi dari penyesat. Oke, sebentar. Abang bilang tadi panduan, artinya abang bicara kitab suci kan? Iya, jelas, kitab suci. Apakah zaman Adam dan Hawa sudah ada kitab suci, Bang? Kitab suci, Al-Quran itu penyempurna, makanya kamu pahami. Abang yang bilang kitab suci untuk panduan. Lupa gini. Zabur, Taurat, Injil dari Daud, Musa, Isa, Al-Quran dari Muhammad. Itu masing-masing sesuai zaman, relevan. Karena syariatnya masih berangsur-angsur. Sempurnanya aturan tadi, sempurnanya hukum tadi, dan syariat tadi, tata cara ibadah di zaman Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Alkitab dari siapa? Dari LAI melalui Paulus. Itu nggak ada. Alkitab itu dari zaman Musa, dari zaman Daud, apalagi zaman Isa, nggak ada. Oke Bang, kalau itu yang ada Injil, yang ada itu Injil. Sementara kalian tidak menggunakan Injil, kalian hanya menggunakan gospel, Alkitab. Ya. Oke, terserah abang mau bilang kitab. Memang kita gunakan itu gospel. Fakta. Itu lari tuh kawan di bawah tuh jadinya. Kamu bicara fakta, kita bicara fakta sekarang, buka-bukaan. Saya paling senang kalau kamu mau bicara fakta. No, begini Bang. Tadi pertanyaan saya itu, abang bilang dikasih panduan kalau jual HP kok kasih panduan. Sekarang berarti abang lari ke masalah kitab suci, padahal saya tadi bicara agama. Sekarang saya tanya ke abang, apa pada zaman Adam dan Hawa dia pernah memegang kitab suci, Bang? Mau kitab suci apapun itu, saya nggak bicara apapun. Ini namanya logical fallacy, ya. Al-Quran itu abang kan tadi yang bilang. Sebelum Al-Quran ada Injil, sebelum Injil ada apa? Taurat, sebelum Taurat ada apa? Zabur. Rasul pertama ini ya, dalam Islam, Rasul itu sudah pasti Nabi. Nabi itu belum tentu Rasul. Dalam Islam siapa Rasul pertama? Nabi Nuh, karena itu kan setelah banjir itu kan. Nah, maka Nabi itu membawa ajaran baru. Jadi Rasul itu membawa risalah baru, membawa ajaran. Rasul bukan Nabi ini meneruskan ajaran dari Rasul. Pahami dulu. Makanya ketika zaman Nabi Nuh oleh keturunan itu turunlah kitab Zabur. Ini tata cara pertama. Zabur itu kan isinya hanya puji-pujian seperti syair-syair, baru ke Taurat. Setelah Taurat masuk ke Injil. Setelah Injil karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, jadi dia tuh penyempurna ajaran. Karena kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua itu ada proses. Zaman Nabi Adam dan Hawa itu apa kitab suci? Mereka hanya berdua. Iya tadi Babang yang bawa bilang panduan. Kan saya nggak bicara kitab suci tadi. Iya, agama itu nggak akan lepas dari nama kitab suci. Paham? Dan kitab suci pasti nggak akan lepas dari agama. Emang ada kitab suci menjelaskan tentang sains? Menjelaskan tentang biologi? Apakah waktu zaman Adam dan Hawa ada kitab suci? Karena agama sudah ada. Zaman Adam dan Hawa ada nggak yang namanya mesin fotokopi atau toko kertas atau apa? Nggak, aku nanya dulu. Fotokopi sama agama, Bang. Kitab suci, kitab itu artinya sebuah buku yang berisi tulisan. Kitab-kitab sebelumnya itu berbentuk buku. Al-Quran itu tidak berbentuk buku. Al-Quran itu langsung dari Allah kepada Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika dia ditulis dalam sebuah buku, jatuhnya mushaf. Tapi kan abang tadi yang bilang ada agama, ada kitab suci. Makanya saya Al-Quran itu dia itu bukan secara tekstual. Paham? Apa lagi? Ini udah mau aja nih sini. Apa lagi? Kitab suci bukan tekstual ya. Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu bukan tekstual. Yang kamu lihat itu yang namanya Al-Quran yang berbentuk buku itu dinamakan mushaf. Paham ya? Dalam mushaf itu agar apa? Kita bisa mendalami nama ilmu tajwid. Karena apa? Panjang pendeknya bacaan Al-Quran itu sangat memengaruhi makna bacaan dari Al-Quran. Beda dikit aja beda arti. Beda sebutan aja beda makna. Itu Al-Quran.
Makanya ada namanya hukum tajwid, ilmu tajwid. Agar apa? Kita paham cara melafalkannya. Kamu sama orang Jepang bisa jadi orang Jepang cadel, kamu bisa bilang R. Orang Jepang nggak bisa bilang R. Dalam Islam kamu bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jepang nanti mungkin cadel ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena dia nggak bisa bilang R. Makanya ada ilmu tajwid. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana cara membacakan dengan benar. Ada dah 1 harakat, 2 harakat. Kalau kita tahunya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah di Al-Quran tuh ada tuh harakat-harakatnya. Jadi kita bisa membaca 2 harakat di kata himnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dia. Siapa yang menginikannya? Abu Muzaim Al-Khani. Yang menyusun pertama kali tuh ilmu tajwid. Kalau ke arah situ sih saya nggak tahu. Kalau makanya pentingnya belajar sejarah. Jadi kita nggak asumsi bebas, nggak makan doktrin, nggak makan dogma. Karena Islam itu menghadirkan prinsip, bukan konsep. Hanya agama lainnya yang menghadirkan konsep, yaitu dengan doktrin dan dogma. Jadi membatasi akal dalam berpikir. Ujung-ujungnya iman buta. Islam tidak. Islam itu mengharuskan logika. Makanya belajar Islam itu nggak asal iman buta. Makanya dalam Islam, dalam ranah akidah diperbolehkan kita bertanya, berpikir dalam ranah ketuhanan. Silahkan. Yang nggak boleh itu hanya apa? Syariat. Bukan nggak boleh bertanya, tapi tidak boleh melebihkan bertanya. Seperti kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat. Itu memang dari Allah syariat tadi. Kita hanya boleh bertanya, tapi tidak boleh mengkomplain. Tapi dalam ranah ketuhanan, saya kan dari tadi bertanya, Bang. Saya nggak mengklaim apapun dari tadi, Bang. Enggak, pahami dulu. Makanya itu Islam membolehkan dalam ranah akidah. Silakan bertanya Allah itu seperti apa. Diperbolehkan dengan akal. Diperbolehkan kita mencari. Berbeda dengan agama lain. Dalam agama lain, masalah Tuhan itu nggak boleh banyak tanya. Imani saja. Tapi dalam ranah syariat ibadah itu suka-suka hati dia. Mau ibadahnya nyanyi, mau ibadahnya joget-joget, mau sampai manjat tebing, mau sampai renang, mau sampai maraton, ibadahnya bebas karena nggak ada aturan, nggak ada perintah ibadahnya begini nggak ada. Jadi mereka sesuka-sukanya menafsirkan bagaimana ibadah. Yang penting pengagungan. Jadi mau kamu sambil maraton, mau kamu sambil skydiving sekalipun, selama skydiving kamu itu pengagungan, itu ibadah jatuhnya. Islam nggak seperti itu. Ada yang namanya ibadah ritual dan ada ibadah non ritual. Itu ibadah kompleks dalam Islam, jelas. Makanya Islam itu nggak ada iman buta, nggak ada taklid buta. Saya nggak bicara masalah ibadah kita, Bang. Ya, masalah ibadah kita itu masih. Iya, makanya berilmu, belajar itu pentingnya. Islam belajar, kita itu mengetahui dengan akal, bukan dengan iman buta. Berakal dulu, baru beriman. Menyerang iman orang lain, Bang. Saya tidak bilang imannya Abang buta. Saya nggak bicara itu, Bang. Saya nggak bicara agama orang lain buta. Bahkan saya tidak bisa Aku nggak mengatakan itu, Bang. Aku hanya menjelaskan. Iya, yang pertanyaan saya tadi, Abang sudah lari kemana-mana. Yang saya pertanyakan, apakah penting sebuah agama ketika kita masih bicara langsung dengan Tuhan dan kita baru 1-2 orang? Lah, kamu tanpa gini-gini, kamu bisa nggak berbicara dengan Tuhan? Aku tanya. Saya tanya jangan menawa, Bang, bukan saya sekarang, Bang. Enggak. Kamu bilang agama itu penting atau tidak? Agama itu penting, sangat penting dan harus memang ada agama. Karena tuh di dunia alam semesta ini ada karena Tuhan. Jadi Tuhan itu menghadirkan agama. Dalam agama ada kitab suci. Saya begini, Bang. Kenapa Tuhan menciptakan agama untuk manusia, itu pertanyaan saya dulu, Bang. Tuhan itu gimana nggak bilangnya sama anaknya? Yang diciptakan Tuhan itu adalah kitab suci. Agama bukan. Kitab suci itu kalamullah. Ketika Allah itu berfirman, dia itu menciptakan perkataan melalui firman-Nya. Paham? Ya. Artinya dia membuat perkataan menurut firman-Nya. Ya. Allah itu maha berkehendak. Ketika sudah menjadi firman, itulah berarti dia telah tercipta. Itulah kalamullah. Pahami dulu di situ kalamullah. Ya, agama itu tidak agama kacau, itu simple itu Sanskerta itu tidak kacau, agar kita tidak kacau. Islam, pahami dulu, Islam Muslim. Islam itu agamanya, Muslim itu lebih ke perilakunya. Makanya salama perdamaian dalam sa'mim la'lam ma'mim, itulah Islam. Makanya inna dinnal indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Al-Imran ayat 19. Bang, paham? Saya paham, tapi pertanyaan saya belum terjawab. Berserah. Ketika orang-orang mengakui Allah tapi dia tidak menjalankan syariat dalam Islam, dia hanya sekedar Muslim, bukan Islam. Karena dia tahu ada Allah, dia Muslim, berserah kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan tata cara yang ada di Islam, syariat yang ada di Islam. Dia bukan Islam, hanya sekedar Muslim. Makanya kalau oknumnya itu Muslim, agamanya itu Islam. Islam itu lebih ke agama. Iya, makanya saya tanya, tujuan utama Tuhan menurut
abang menciptakan agama, mengadakan agama di dunia ini untuk apa, Bang? Enggak ada pembuktian enggak? Apakah abang bilang agama itu A tidak kacau, agama kacau, A tidak. Bang. Itu kalau bahasa Indonesia, Bang. Bagaimana dengan religion? Bang, Bahasa Bang Noel. apa, Bang? Bang, Itu abang nggak tahu ini nggak? Tahu Sumanto nggak? Tempat rame ini. Iya bunda. Emang sebenarnya nggak bunda. Abang tahu Sumanto nggak? Sumanto. Mantap. Bang Noel. Agama Nggak bisa ngomong. Bentar abang Alantra. Ya bunda, sambil limitnya nggak apa-apa sambil limit. Iya, gini ya. Nggak apa-apa bunda. Kan nggak apa-apa sambil jalan-jalan virtual. Ya gini Papa Noel. Kamu tahu Sumanto nggak? Yang Kalimantan kan? Yang makan manusia tahu ya? Atau di fotomu tuh? Yang Kalimantan kan? Di fotomu tuh yang orang Kristen meracuni dengan cyanida si Jessica Wongso tuh yang di fotomu tahu kan? Ya. Nah, tujuannya ada hukum konstitusi itu apa? Tujuannya dalam negara itu ada hukum apa? Kok hukum konstitusi hubungannya sama cyanida? Aku nanya apa Indonesia ini adanya hukum konstitusi dalam Indonesia ini adanya hukum-hukum apa tujuannya? Ya untuk mengatur negara itu sendiri, Bang. Benar. Ketika mengatur karena kalau nggak diatur nanti negaranya gimana? Kacau, Bang. Kacau, mak itulah agama. Kalau nggak ada agama kamu kacau nanti. Nah, ketika masih dua orang, Bang. Ketika masih dua orang, kacaunya di mana, Bang? Ketika hanya ada dua orang, kacaunya di mana, Bang? Adam dan Hawa itu pada masa Adam dan Hawa itu hanya sebatas masih dia itu hanif, monoteis. Islam itu sempurnanya di zaman Nabi Muhammad SAW karena syariatnya telah sempurna keislaman itu di masa zaman Nabi Muhammad karena syariatnya sudah selesai syariatnya. Bagaimana sunnah-sunnahnya jelas, ininya jelas, ini jelas, sudah selesai semua. Jadi kita hanya menjalankan lagi, tidak berkembang lagi karena sudah finish di zaman Nabi Muhammad. Karena dia itu sesuai peradaban. Karena Adam dan Hawa melahirkan anak, anaknya itu menikah punya anak, anaknya menikah. Di masa Adam itu masih 2 orang. Terus Adam menikah punya anak yang berikut. Itu apa? Menciptakan individual baru. Hingga seperti kita saat ini, semua penuh ini 6, miliar penduduk. Yang tadinya 2 orang, sekarang jadi 6, miliar. Jadi nggak akan mungkin langsung gedbuk muncul itu agama selesai. Itu apa teman orang mereka 2 perlu syariat yang kompleks seperti sekarang. Mereka hanya berdua. Sementara mereka dari surga. Tahu bentuk surga itu gimana. Jadi adanya agama yang dia itu bertahap agar kita tuh mengenal, berproses sesuai zaman, sesuai era, sesuai peradaban, berproses. Ke zaman Rasul ini begini syariatnya, ke zaman Rasul ini berubah lagi syariatnya. Karena berproses, paham ya, berproses, dia perlu proses. Kamu bisa nggak? Kamu masih kelas 1 SD sudah dikasih kurikulum sarjana ekonomi, sarjana teknik, nggak bisa. Karena kamu masih harus belajar dulu bagaimana 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3. Nggak bisa kamu langsung ke perhitungan algoritma aljabar, bagaimana perkalian silang. Itu kamu belum bisa karena kamu masih harus belajar 1 tambah 2. Jadi adanya proses dalam peradaban. Nggak bisa kamu langsung dicekokin tuh, nggak bisa. Oke, Bang, kalau begini, Bang, kalau kita Kristen, ya? aku kasih tahu ya, Bang, ya. Kita Kristen belum ada, Kristen bukan belum ada. Kristen ada sejak ada yang namanya Yesus. Yesus itu kan Yesus Kristus. Nggak ada. Di mana datanya? Di mana Kristen? Kristen tuh Kristen Yesus itu. Gini ya, di mana Alkitab tunjukkan datanya? Kalau ada, detik ini aku murtad, Bang, betul lah, jujur aku. Data yang mana, Bang? Data yang mana, Bang? Kristen itu ada zaman Yesus. Di mana? Datanya, coba tunjukkan data jelasnya. Memang Yesus mengenal Kristen di mana? Begini, Bang, dengar dulu, Bang, ya. Enggak begini. Enggak, aku langsung bertaruhan aja. Ini langsung akidah aku pertaruhkan. Kalau ada murtad aku, betul. Tunjukkan data. Dengar. Ya oke, bagi tunggu dulu. Ini saja aku host. Kata-kata saya belum selesai, Bang. Abang sudah potong, kan? Makanya jangan Kristen itu muncul, bukan ngawur, Bang. Dengar dulu, Bang. Saya belum selesai bicara, sudah Kristen dipotong. itu muncul di Antioquia, Turki. Antioquia, iya betul. Kristen mula-mula di situ. Itu Yesus sudah meninggal, sudah mati. Iya, kan? Yesus dari Bethlehem Palestina. Tapi namanya Kristen itu muncul setelah ada Yesus, kan? Yesus Kristus. Sebelum ada Yesus, Kristen sekarang belum ada. Sekarang pertanyaanku simpel aja. Ini simpel, nggak tunggu. Ini simpel pertanyaanku ya. Tunggu. Ini simpel pertanyaanku sangat simpel. Allah itu mengenal Islam. Karena Allah menjelaskan
agama yang diridhai Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah sebagai Tuhan. Pertanyaanku, Yesus itu mengenal Kristen gak? Kalau ada pernyataan Yesus mengenal Kristen, Yesus tahu apa itu Kristen. Aku detik ini murtad. Mungkin ku aja ini udah ramah murtad detik ini. Kalau memang Yesus mengenal Kristen. Ini datanya Bang. Tunjukkan, Saya kasih tahu datanya. Bang, saya kasih bacakan datanya di surah Al-Imran ya. Al-Imran Ayat 19. Al-Imran Al-Maidah ayat 3. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum. Bunda. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Gitu ya di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 3. Silakan coba cari di Bible itu di mana Yesus menyebut Kristen. Kalau di Al-Quran ada ya, pengesahan Allah. Ada. Dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Silakan. Lanjut Bang Emmanuel, Bang Christian. Enggak, Bunda, saya mau ini Bunda, mau Isa dulu. Makanya lanjut dulu. Teman-teman, kalau di bawah dia yang agak ini, saya mau izin 15 menit jeda. Ribut. Oh iya. Ribut, saya masih di luar. Mohon maaf. Tunjukkan data Noel. Kamu kalau bertanya tentang Muslim, bisa kami jawab. Dari Al-Quran ada, hadis yang sahih ada. Kalau ingin menafsirkan ada pendapat para ulama, ada ijma ulama, nggak asal menafsirkan. Bisa menjawab, semua ada jawabannya. Makanya dalam Islam ada fikih itu luas. Begini Bang, kita kalau bingung dalam Islam itu nggak bingung dalam beragama, tinggal menjalankan aja. Kita tuh sudah terima bersih, nggak ada asumsi bebas. Begini Bang. Assalamualaikum Kang Faru. Kang Faru izin ya Kang Faru ya, dilanjut Kang Faru. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadikan salah satu muslim biar ada kekeseruan bisa enak diatur. Bahas apa nih now? Bahas kitab, ayo bahas kitab. Ketika membangun argumentasi, bisa nggak? Besarin Bang. Silakan Bang Nol ya. Tentang masalah otoritas, karena saya perhatikan triple 7 menyinggung tentang masa kitab suci ya. Ya hayu aja lah, sekalian triple 7 naik lah. Tapi pakai data ya. Jangan sekedar bertanya, tapi harus berani ditanya, dan bertanya maupun menjawab harus pakai data. Silakan. Satu tema, dua arah. Atau saya yang bertanya? Noel, bisa berikan kepada saya terkait dari adanya data, dari mana kitab-kitab yang Anda yakini sebagai kitab suci, dari PL sampai PB, Kejadian sampai Wahyu, di mana kitab-kitab yang pas ya, apakah itu Protestan, apakah itu Mesianik, apa itu Katolik, apa itu Yehovah, Bible-nya. Siapa yang menentukan kitab-kitab itu harus masuk, dan siapa yang menentukan bahwa kitab-kitab selain dari kitab yang ada sekarang itu tidak boleh masuk? Silahkan kasih data. Kalau soal itu saya tidak tahu Bang. Siapa yang menentukan awal untuk memilih kitab yang masuk itu saya tidak tahu. Saya nggak mau muter-muter dari jawab terus ke sana kemari, nggak dapat jawaban. Abang juga nggak dapat jawaban. Saya langsung terus terang aja, saya nggak tahu siapa yang milih. Kalau seperti itu berarti iman Anda perlu dipertanyakan dong, terkait dari adanya kitab yang saat ini Anda imani. Dan saya perhatikan Anda itu seperti Protestan ya, bukan Katolik ya. Karena kalau Katolik nggak akan seperti Anda jawabannya. Ya, saya Kristen Protestan. Iya, Anda itu Protestan, saya tahu dari pernyataan Anda. Baik, karena Anda Protestan, sebenarnya tanpa adanya Katolik tidak akan pernah adanya Protestan. Saya kasih datanya. Ya, betul memang. Oke, bisa diperbesar, bisa dibantu moderator maupun host ya, biar bisa dibaca tulisannya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Saya lebih suka jadi pendengar sebenarnya Bang. Kelvin maupun Bunda Rahma bisa diperbesar nggak kotak saya atau moderator ya, biar enak ya.
buku ini enggak, Noel? Belum kelihatan itu. Oke, nih. Punya ini enggak Anda? Nggak punya. Aduh, Bunda Rahma lagi di mall ya. Padahal kalau nggak salah jadi moderator nggak? Ini orang jadi moderator. Aduh. Ini Bang, dari pihak sesama Anda, di mana ketika Anda memiliki ini, saran saya Anda memiliki ini ya, karena saya sebagai muslim pun punya. Pertama, ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini bukan dari pihak muslim, meskipun namanya ini Desi Ramadhani, SJ, Jesuit, Serikat Jesuit, seperti itu. Dan di mana orangnya itu bukan orang yang dalam arti kata jemaat biasa, ini wajahnya. Dan dia pun bahkan pernah belajar sampai ke wilayah Roma. Ini pengalaman akademis dia. Jelas ya, Roma seperti itu, dan sampai ke Amerika Serikat. Artinya bahwa dia seorang akademisi yang mengedepankan ilmu, bukan kebohongan. Dan namanya seorang akademis itu memang harus jujur ketika apa yang dia teliti, ketika apa yang dia sodorkan, dan melepaskan dogma yang ada. Dan tersebut telah dia dapatkan dari penelitiannya. Jika Anda buku ini, Anda bisa cek di halaman ke-26. Halaman 26. Bunda Rama maupun Kelvin, kalau ini coba diperbesar ya, biar jelas teman-teman bacanya. Untuk 777 next saja ya, kau bantu Noel ya, jangan cuma berkomentar doang. Di paragraf pertama, kita melihat yang menentukan kitab-kitab ini dan itu, semua ditentukan pertama oleh siapa? Oleh adanya pihak jemaat. Mana buktinya? Nih, saya bacakan. Melalui pertemuan-pertemuan iman, atau dalam perayaan-perayaan liturgis. Liturgis di sini maksudnya adalah tata cara ibadah kalian. Disebutnya liturgis. Orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman ketika itu dan mana yang tidak. Jadi poin pertama, yang menggunakan kitab ini dan itu, tidak menggunakan kitab ini dan itu, semua ditentukan oleh jemaat. Yang itu dilihat dari kecocokan iman. Itu yang pertama. Bunda Rahma. Hagios coy. Yesus disebut hamba yang suci. Oke, Pais Hagios, hamba yang suci. Itu terekam dalam kitab saudara. Sebagai hamba Allah yang suci, boleh enggak Yesus dibunuh? Tak boleh. Apa akibat kalau Yesus dibunuh? Dosa, bukan malah menebus dosa, kucluk. Jadi kesimpulannya buat Anda yang sudah mencret, kesimpulannya pembunuhan alias penyaliban terhadap Yesus adalah mengakibatkan dosa besar. Jawabannya adalah mengakibatkan penebusan dosa. Jadi penebusan dosa terhadap kematian Yesus itu adalah bullshit, tipuan iblis. Dan Bible, pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib adalah dosa besar di mata Tuhan, bukan penebusan dosa. Betul. Dia ini takut sebagai kutip. Enggak. Oke, yang lain dia udah nangis, nggak bisa tahan. Sabar, Kanda sedikit lagi. Yang keluar. Iya. Kanda, ya. Begini, mencerdaskan. Dari awal penciptaan Adam, Bapa Allah itu sudah mempersiapkan manusia untuk mengelola bumi, bukan menjadi Tuhan. Ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam untuk mengelola bumi dan turunannya. Ikan di laut, burung di darat, kambing di langit, itu tuh diolah. Bukan untuk manusia diciptakan, bukan untuk jadi Tuhan. Anda pahami itu dulu. Dari dasar udah salah. Bagaimana mau meneruskan? Diskusi apa? Dari tadi Anda membuat gairah diskusi saya itu turun. Aduh. Makanya saya bilang ganti nama aja dulu. Gitu. Ganti nama dulu. Ganti nama. Baru naik lagi gitu. Membodohi, jangan mencerdaskan. Iya, membodohi, baru naik lagi supaya kita tahu dari awal. Oh, ini dia ini suka pembodoh-pembodoh orang. Nah, jadi kita tahu. Gitu. Ya. Gini Bang, Anda malu harusnya Bang.
Tuhan itu suci. Orang tua saya aja duduk depan nggak pakai baju, saya marah, suruh masuk. Saya pakaikan dia baju. Ini Tuhan Anda, Bang, 2000 tahun lebih. Otak di mana? Di mana kesucian Tuhan? Di mana kemuliaan, ketinggian? Raja aja dia jalan membusungkan dada loh. Kamu ngomong apa? Anda Gak sadar dia, gak sadar. Ampun. Ini harus bikin dia 40 otaknya, ini udah karatan otaknya nih. Assalamualaikum Bang Abu Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya itu Kau gabung 10. yang dia mau mendengar penjelasan dari orang. Dari tadi didengarkan, begitu ditanya balik dari penjelasan kau yang bingung sendiri dengan pernyataan kau. Saya tidak pernah keluar satu Salahnya di Anda. Tidak pernah ada Anda yang menjelaskan. Tidak dikasih celah untuk menjelaskan apa yang dia tanya. Bak, coba ambil air minum dulu 1 gelas. Air biar 1 sendok. Biar irama jantungnya itu kembali normal gitu loh. Ambil. Jantung Anda iramanya nggak normal ini kayaknya. Ambil. Jantungnya, jangan-jangan stroke. Masih mendengar dia. sudah capek lah. Misalnya sih kata orang Zuma ini tuh bagus kalau diskusi mana? Ya nggak bagus, maaf. Terserah kau lah. Apa pandanganmu lah? Gurunda, mohon izin Gurunda. Iya, gimana deh? Gurunda, assalamualaikum. Ya, mohon izin Gurunda. Ini pertanyaannya yang cocok adalah berapa gula 1 kilo? Mencerdaskan. Bang, tergantung. Jawabannya tergantung. Gak cocok kalau dikasih itu. Tergantung itu. Yang ngirim gula sama yang beli gula sama itu biasanya. Yang mengutus membeli gula sama yang diutus membeli. Cerdaskan. Mulai jadi berhala ini udah. Aduh, pingsan dah. Nah, Black Sweet aja, Black Sweet. Halo Black Sweet. Udah. Ganti nama dulu, Turun. Ganti nama. Udah. Anda mute aja, mute. Nggak nyambung dari tadi. Ditanya apa, jawab apa. Makanya dulu waktu kecil, kalau ibu suruh beli gula 1 kilo, jangan beli 1/2 kilo. Ya. Yang beli 1/2 kilo. Anda ditanya apa, jawab apa. Anda tanya apa? Silakan. Bukan saya dari tadi Bang, cuma nanyain kau. Ini loh, mencerdaskan. Tadi udah dijelaskan sama Gurunda Zuma. Tadi udah dijelaskan, mencerdaskan. Jadi Yesus itu tidak ngomong sendiri dia. Aduh. Ngomong dewe. Susah ya. Yesus itu tidak berhak dibunuh. Gitu loh. Jadi kenapa kok Yesus terus dibunuh terus kamu kok seneng bersukaria? Coba ketika Yesus dibunuh, apa perasaanmu? Kamu bersukaria atau berduka cita? Yang mana? Coba, aku pengen tahu. Bang Ar, saya bicara dari tadi dia cuma tanya, Anda bicara sama siapa? Coba aku tanya ke mencerdaskan dong. Kalau pada saat Anda hidup di zamannya Yesus nih umpamanya ya, terus kemudian Yesus dibunuh, itu kira-kira perasaan Anda gimana? Bersuka cita atau berduka cita? Yang mana? Berduka dia. Memberitahukan kepada saya. Matius 20:28. Ditanya bersukaria apa berduka cita, kok Matius ini gimana? Penyakitnya kambuh lagi penyakitnya. Ambulans. Aduh. Aku ini tanya, kalau Yesus dibunuh, apa perasaanmu? Bersukaria atau berduka cita? Yang mana? Jawaban saya adalah, saya membaca firman Allah. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia.
tidak untuk dilalui. Oh, yang ditanya itu perasaanmu kok. Nggak bisa. Yang ditanya ini perasaanmu. Aku ini tanya perasaanmu. Emang perasaanmu ada di kitab suci? Udah. Karena Anda telah membuat malu Tuhan yang menciptakan Anda, maka aku akan mengirimkan Anda ke sekolah. Silakan pergi. Udah. Sama Black Sweet aja. Dia nggak bagus. Nggak bisa. Lanjut Gurinda semua. Gurinda monitor. Lanjut Gurinda. Ya. Ya. Black Sweet. Wih, ganteng kali namanya. Hitam artinya ini. Otak ular hitam. Ular hitam. Ular hitam. Suma, bro Suma. Kemarin tuh yang naik